Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Salus Sabitri Panggabean, mahasiswa tingkat 1 dengan NIM B0752422131. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, panca artinya 5, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Aktualisasi merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Aktualisasi Pancasila berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam aktualisasi Pancasila ini, penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dijumpai dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral. Sedangkan realisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta seluruh aspek penyelenggaraan negara. Dalam era globalisasi, aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diwujudkan menghadapi perkembangan dunia yang tidak menentu dengan kemajuan teknologi yang canggih. Dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keniscayaan agar Pancasila tetap selalu relevan dan fungsinya memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar loyalitas warga masyarakat dan warga negara terhadap Pancasila tetap tinggi. Di lain pihak, apatisme dan resistensi terhadap Pancasila bisa diminimalisir. Substansi dari adanya dinamika dalam aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praksis adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaharuan dalam mentransformasikan nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik hidup dengan menjaga konsistensi, relevansi, dan kontekstualisasinya. Sedangkan perubahan dan pembaharuan yang berkesinambungan terjadi apabila dinamika internal atau self-renewal dan penyerapan terhadap nilai-nilai asing untuk relevan untuk pengembangan dan penggayaan ideologi Pancasila. Muara dari semua upaya perubahan dan pembaharuan dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila adalah terjaganya akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila oleh warga negara dan warga masyarakat Indonesia. Aktualisasi Pancasila subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu yang pertama aktualisasi objektif dan yang kedua aktualisasi subjektif. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara, antara lain meliputi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Substansi dari adanya dinamika dalam aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praksis adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaharuan dalam mentransformasikan nilai Pancasila ke dalam norma dan praktik hidup dengan menjaga konsistensi, relevansi, dan kontekstualisasinya.
Tujuan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat memahami secara mendalam konsep, prinsip, dan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, masyarakat memiliki keyakinan akan ketangguhan, ketepatan, dan kebenaran Pancasila sebagai ideologi nasional, pandangan nilai bangsa dan negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, masyarakat memiliki pemahaman, kemauan, dan kemampuan mengimplementasikan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Sasaran aktualisasi Pancasila: yang pertama, elite politik; yang kedua, insan pers; yang ketiga, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, pusat dan daerah; yang keempat, tokoh agama, pendidikan, cendekiawan, pemuda, wanita, adat dan masyarakat; yang kelima, pengusaha; yang keenam, masyarakat luas. Meskipun kita sebagai bangsa pernah beberapa kali terluka karena adanya pertikaian antara agama, suku, budaya dan bahasa, namun masih ada harapan di masa mendatang untuk sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tentram, adil, makmur, dan sejahtera. Pentingnya aktualisasi Pancasila dalam era globalisasi, yaitu kehadiran era globalisasi membawa dampak positif maupun negatif. Globalisasi membuka peluang-peluang baru untuk peningkatan kesejahteraan manusia melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, globalisasi juga memberikan tantangan kepada suatu bangsa akan kekuatannya menghadapi pengaruh global pada semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang jadi pertanyaannya, dapatkah ia menjaga eksistensinya atau justru menjadi korban atas semua pengaruh global tersebut? Oleh karena itu, globalisasi dapat menjadi berkah apabila suatu bangsa dapat memanfaatkan peluang dengan tepat, tetapi akan menjadi musibah atau mendatangkan masalah bagi bangsa yang tidak mempunyai kesiapan untuk memasukinya. Sebagai bangsa, kita tidak mungkin menutup diri dari pergaulan dengan bangsa asing. Keterbukaan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi ini tidak mungkin kita abaikan begitu saja. Proses akulturasi budaya sebagai akibat frekuensi hubungan antar bangsa yang semakin intensif merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan lagi. Sekian dari penjabaran saya ucapkan terima kasih.